ya. Ditulis begini, STTM percaya dan mengakui bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, ya. Tiga kepribadian. STT ini sekolah tinggi teologi atau sekolah tukang tipu? Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan membahas hal terkait gonjang-ganjing gereja-gereja di Indonesia dan juga sekolah tinggi teologi ya, STT di Indonesia yang geger, gonjang-ganjing dan sedang kisruh ya, menyikapi edukasi-edukasi yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono yang tegas mengatakan bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Nah, sementara gereja yang lagi kebakaran jenggot dan gonjang-ganjing ini adalah gereja-gereja yang mengajarkan dogma atau doktrin bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Ya, juga STT ya. STT ini bisa sekolah tinggi teologi, bisa juga sekolah tukang tipu. Teman-teman, video ini juga merupakan suatu apresiasi ya. Jadi bentuk apresiasi dan tanggapan dari saya, Frans Donald, terhadap edukasi atau video yang ditampilkan juga oleh Pak Rudi ya, dari channel YouTube Layar Teologi. Ya, yaitu di video yang ini. Ya, nanti saya juga akan sajikan cuplikan videonya, kemudian kita akan berikan fatwa atau pendapat atau opini kita ya, menyikapi gonjang-ganjing ya. Banyak orang yang ngaku sebagai pendeta dan teolog-teolog yang sedang menghakimi, menuduh Pendeta Erastus Sabdono sebagai sesat, bidat, tidak alkitabiah, ngawur dan sebagainya ya. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah diadakan semacam apa itu? Ruang penghakiman. Waduh ya, kumpulan satpam Trinitas yang beberapa kali mengadakan acara menghakimi bahwa Pendeta Erastus Sabdono dengan The Truth ID, channel YouTube-nya Truth ID ya, gerejanya GSKI itu ya, sebagai sesat ya, karena tidak percaya doktrin Tritunggal, tidak percaya doktrin Trinitas, tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjadi manusia. Nah, kemudian itu membuat banyak reaksi ya, dan saya lihat reaksi yang cukup intens ya. Reaksi yang cukup tegas dan keras dilakukan juga oleh Pak Rudi dari channel YouTube Layar Teologi. Nah, oke, kita langsung aja simak ya teman-teman. Demikian cuplikan videonya. Oh ya, ini video aslinya sekitar 40 menit lebih teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau menyimak video aslinya, silakan langsung aja ke channel Layar Teologi. Tapi pada kesempatan ini dengan segala hormat izinkan saya menampilkan sebagian dan langsung saya akan berikan fatwa atau opini dari saya. Oke, demikian. Ya, saudara-saudara, kita akan membicarakan soal bermacam-macam paham tentang Allah yang dipegang oleh STT yang menyetujui ya di dalam pernyataan sikap terbuka beberapa waktu lalu. Ya, teman-teman ya. Perbedaan paham atau pandangan yang bermacam-macam tentang Allah. Perbedaan pandangan ini juga terjadi di dalam dunia gereja-gereja. Ya, jadi bukan hanya di dalam dunia keislaman ya. Kalau dalam dunia keislaman dalam perkembangannya, Allahnya sama-sama disebut sebagai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi konsepnya, pemahamannya beda-beda antar kelompok satu dengan kelompok lain. Misalkan kelompok Mutazilah. Wah, ini konsep Allahnya sangat berbeda dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda lagi dengan kelompok yang lain-lainnya. Jadi dalam dunia keislaman, konsep tentang Allah antar kelompok satu dengan kelompok lain itu beda-beda. Padahal sama-sama nyebutnya sebagai Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menyebut diri mereka sama-sama sebagai Islam. Ya.
Sebutannya sama, istilahnya sama, tapi konsepnya tentang Allah sangat berbeda antar kelompok satu dengan kelompok lain. Nah, demikian juga yang terjadi dalam dunia gereja dalam perkembangan. Sebagaimana disampaikan oleh Om Rudi dari Layar Teologi, betul sekali ya. Bermacam-macam paham tentang Allah. Ya. Dan ini didemonstrasikan atau dipamerkan oleh STT yang diwakilkan oleh STT yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Ya, sekolah teologi yang ada di luar sana juga konsepnya kelompok satu dengan kelompok lain beda-beda. Sekolah teologinya Katolik dengan sekolah teologinya Reform, dengan sekolah teologinya Pentakosta, wah ini dan lain sebagainya. Ini beda-beda konsepnya tentang Allah. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, kita mulai saja, saudara-saudara. Jadi ada yang menarik bahwa dalam pernyataan sikap terbuka beberapa waktu lalu ya, yang semula bermusuhan itu kini bersatu menyerang pendeta Erastus. Ya, Oneness versus Tritunggal ya, bermusuhan tapi kini bersatu menyerang pendeta Erastus. Protestan dengan Tritunggal Filikenya itu versus Ortodoks dengan Tritunggal non-Filikenya, ya, Ortodoks Timur di sini. Itu bermusuhan, ya, kini bersatu menyerang pendeta Erastus. Nah, kemudian Pentakosta karismatik dengan paham ramai bahasa rohnya versus Reform sepi bahasa rohnya, ya, itu bermusuhan. Kini bersatu menyerang pendeta Erastus. Wow, jadi yang semula pada bermusuhan, sekarang mereka bersatu menyerang pendeta Erastus. Ya, doktrin mereka, saudara-saudara, itu saling berlawanan. Ya, pertanyaannya, mengapa bisa bersatu menyerang pendeta Erastus? Iya, ini memang agak lucu fenomenanya teman-teman ya. Lucu dan konyol ya. Mereka ini memamerkan kebodohan-kebodohannya ya. Apa disampaikan oleh Pak Rudi tadi ya. Itu fakta teman-teman ya. Jadi yang disampaikan Pak Rudi Layar Teologi ini fakta. Kenyataan, realitas ya. Bahwa di Indonesia kan kalau Anda menyimak channel-channel YouTube yang ngaku-ngaku sebagai Oneness Pentakostal, kemudian Satpam Trinitas ya, seperti Deki Gadas, Muri Walianto Matalu, dan konco-konconya itu ya. Ini kan mereka sering berdebat dan bermusuhan dengan sangat sengit ya. Perdebatannya keras banget. Ya, yang percaya Oneness debat dengan yang percaya Trinitas. Trinitasnya pun versinya macam-macam. Ya, tapi ini bermusuhan. Tetapi kemudian ketika menyikapi fenomena hadirnya Pak Erastus Sabdono dengan pengajarannya yang tegas mengatakan bahwa Yesus bukan Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Kemudian dua kelompok besar ini, yaitu para penganut Oneness dan penganut Trinitas, sama-sama menyerang pendeta Erastus Sabdono. Ini lucu memang ya teman-teman. Mereka sendiri sebenarnya para penganut Trinitas sendiri itu juga beda-beda pemahamannya ya. Saya ingat teman saya, namanya ini almarhum ya, Pendeta Ahmad Wilson. Ya, dia dulu juga dosen di beberapa STT di Jawa Tengah dan Jakarta. Pendeta Ahmad Wilson, ya, almarhum ya. Nah, dia pernah berkata kepada saya, Pak Frans, saya itu setiap minggu ketemu dengan pendeta-pendeta. Dan dari 10 pendeta pengajar Trinitas, faktanya bisa aja jadi 11 paham yang berbeda-beda loh Pak Frans. Jadi gitu ya teman-teman ya. Menurut kesaksian almarhum Pendeta Ahmad Wilson, ketika dia ketemu dengan 10 pengajar Trinitas, ini mereka saling berdebat sendiri. Dan dari 10 pengajar Trinitas bisa-bisa ada 11 konsep tentang Trinitas yang beda-beda. Itulah faktanya. Dan kini lucunya, dari antara para penganut Trinitas yang berbeda-beda sendiri, termasuk juga para penganut Oneness yang suka berantem dengan para penganut Trinitas, ketika muncul Erastus Sabdono, wah mereka bersatu. Bersatu sama-sama menyerang pendeta Erastus Sabdono. Ini fenomena yang sangat konyol dan lucu. Gak bahaya tak? Oke, lanjut. Semula mereka saling membidat-bidatkan satu dengan yang lainnya. Mengapa kini kok bisa satu suara?
ya, membidat-bidatkan pendeta Erastus. Kenapa? Menarik kan? Coba kita lihat nanti jawabannya ya. Selama ini saudara-saudara itu dicitrakan ya, diberi kesan bahwa STT-STT yang ikut menyetujui pernyataan sikap terbuka pada waktu itu memiliki satu paham tentang Allah. Ya, yang mereka anggap benar tentunya ya, yang berlawanan dengan paham monoteis murni pendeta Erastus yang mereka anggap sesat bidat, ya. Nah, kenyataannya saudara-saudara, STT-STT tersebut mempunyai paham tentang Allah yang berbeda dan bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, ada 6 paham yang berbeda tentang Allah yang dianut oleh STT-STT yang ikut menyetujui pernyataan sikap terbuka tersebut. Nah, loh ya, dari hasil penelitiannya Pak Rudi Layar Teologi ya, didapati bahwa dari banyak sekolah STT-STT itu ya, yang semuanya ngaku percaya Trinitas dan mengajarkan Trinitas, sedikitnya Pak Rudi mendapati ada 6 macam Trinitas yang beda-beda ya. Kalau nanti kita kaji lebih jauh lagi, bisa-bisa bukan cuma 6 ya, bisa lebih ya. Tapi Pak Rudi Layar Teologi mendapati dengan cermatnya meneliti ya, sedikitnya mendapati ada 6 jenis atau 6 macam konsep Trinitas yang berbeda-beda antara STT 1 dengan STT lain. Ya, ini STT apakah sekolah tinggi teologi atau STT sekolah tukang tipu? Lanjut. Ya. Jadi saudara ingat lagi ya pernyataan sikap terbuka itu yang memframing pendeta Erastus itu sesat atau bidat, begitu kan? Nah, mereka itu memberi kesan seakan-akan yang menyetujui yang masuk daftar ya, daftar STT-STT yang menyetujui sikap itu satu paham tentang Allah. Nah, saya sudah meneliti dari 86 atau 84 ya lembaga pendidikan dan 2 asosiasi, itu ternyata ada 6 paham yang berbeda. Ya, karena kebanyakan sih tidak mengungkapkan pernyataan iman mereka ya. Oke, ada 6 paham yang berbeda, bahkan bertentangan tentang Allah yang dianut oleh STT-STT yang ikut menyetujui pernyataan sikap terbuka itu. Jadi mereka sendiri berbeda dan bertentangan. Ya, tetapi melihat apa yang berbeda di dalam monoteis murni pendeta Erastus, mereka gelisah. Ya, mereka cemas, mereka ketakutan gitu. Ya, kenapa kok bisa begitu gitu loh. Nah, ini yang kita mau pelajari ya, saudara-saudara. Baik, ada 6 paham yang berbeda. Yang pertama, oneness. Yang kedua, campuran Tritunggal dan oneness. Kemudian yang ketiga, credo Tritunggal, tapi praktiknya oneness ya. Yang keempat, Tritunggal ekspresi bernada oneness. Yang kelima, Tritunggal kepribadian. Jadi bukan Tritunggal pribadi gitu ya. Kan biasanya Tritunggal itu kan satu hakikat 3 pribadi gitu. Ini bukan 3 pribadi, tapi 3 kepribadian. Makanya ini Tritunggal kepribadian. Yang keenam, itu paham Tritunggal dalam, terdapat, atau sebagai. Ya. Nah, kita lihat satu persatu aja. Ya, contohnya ini STT Agape Bandar dari Gereja Pantekosta di Indonesia. Ini jelas oneness ya, saudara. Memang di dalam situsnya hanya tertulis Tuhan Yesus sebagai sumber di sini. Segala sesuatu akan memberkati kita sekalian. Amin katanya. Nah, ya, perhatikan baik-baik. STT Agape Bandar mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber dari segala sesuatu. Ini STT Agape Bandar. Ini jelas tidak mengajarkan ajaran Alkitab. Tegas saya katakan. STT Agape Bandar ketika mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber segala sesuatu, ini jelas bukan ajaran Alkitab. Di dalam Alkitab 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, jadi sumber atau asal segala sesuatu menurut Alkitab adalah Allah Bapa.
Tetapi menurut STT Agape Bandar, sumber segala sesuatu adalah Tuhan Yesus Kristus. Loh, beda kan? Nah, maka dengan segala hormat saya mempertanyakan, STT Agape Bandar, ini STT-nya itu sekolah tinggi teologi atau jangan-jangan sekolah tukang tipu? Ayo, lanjut. Nah, kalau kita lihat di dalam pengakuan imannya, ya, itu akan tertulis begini, saudara-saudara. Coba saudara perhatikan di sini ya. Selain STT Agape Bandar juga ada STA Ginosko Armadidi, ya. Dia tidak ada webnya, tetapi di situs facebook.com akunnya mereka, ya kan? Ya, ini ada penjelasannya tentang bahwa STA Ginosko Armadidi ini salah satu sekolah teologi milik GPDI, ya, GPDI Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Iya, ya, pengakuan imannya tertulis begini: kami percaya Allah yang Maha Esa dan kekal dalam wujud Trinitas. Nah, ini wujud ya, ini being nih saudara-saudara. Ya, bukan pribadi loh saudara-saudara, ini being ada. Ya, jadi ya ini memang aneh sekali sebetulnya. Wujud Trinitas, jadi ada tiga, ada being ya. Trinitas itu Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Tuh, coba saudara baca nih ya. Wujud Trinitas Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Keesaan namanya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara bisa lihat nih, ya, wujudnya ada tiga, Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, ya. Keesaan namanya, dia sih nyebutnya keesaan ya, tapi karena ada wujud dan di sini ada tiga, sebetulnya dia mengarah juga ke triteis ya. Tapi oke. Nah, dari tiga wujud ini, keesaan namanya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini ciri khas dari oneness ya. Nah, teman-teman, ini jelas ya. Ini parah nih, teman. Parah ini ya. Wujud Trinitas ya, yang diajarkan oleh STT itu dikatakan apa? Wujud Trinitas. Ini sudah bukan ajaran Alkitab. Dikatakan apa? Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Ini super duper ngawur. Bukan ajaran Alkitab. Jadi konsep Allah yang diajarkan oleh STT 1 ini jelas adalah Allah yang tidak alkitabiah. Alkitab ketika berbicara tentang Allah, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Yohanes 17 ayat 3, Yesus menunjuk kepada Bapa dan menyebut Bapa sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Paulus juga dalam 1 Korintus 8 ayat 6 menyebut, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, tapi ini ada ngaku STT, ngajarkan katanya Allah yang benar adalah wujud Trinitas, yaitu Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Nah, jelas ini ajaran dari sekolah tukang tipu. Kemudian dia katakan, kami percaya bahwa baptisan air dengan cara diselamkan dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu, nah di sini lagi ya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, ini ciri khas oneness. Jadi ada yang berpaham oneness, dan ini bertentangan ya saudara-saudara ya dengan Tritunggal itu. Tapi oke, kita lihat dulu ada STT Battle Medan di sini ya, berada di bawah naungan Sinode GBI. Nah, ini campuran Tritunggal dan oneness. Ya. Nah, dikatakan begini. Oh ya, yang menarik nanti ada STT Karisma Bandung, di mana ketua STT-nya adalah Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang menjadi pembicara salah satu kolokium ya, pembicara di salah satu pembicara di kolokium Kristologi Nasional beberapa waktu lalu ya. Nah, saat ini dia menjadi ketua umum ya Sinode GBI ya. Nah, di dalam pengakuannya GBI itu di poin kedua dan keenam tertulis begini. Makanya di sini saya tulis campuran Tritunggal dan oneness. Saya bacain ya. Yang Tritunggal begini, Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Jelas ya Allah Tritunggal. Tapi di poin keenamnya tertulis begini.
Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah ciri khas oneness ya, saudara-saudara ya. Sudah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau yang di atas tadi oneness, sekarang campuran Tritunggal dan oneness. Lalu ada lagi bentuk yang lain, yaitu kredonya Tritunggal tapi praktiknya oneness. Nah, ini ada pada STT Global Glow Indonesia, ya. Tidak ada web profesionalnya, tetapi ada web gratisannya di katalog GSTT GGI, ya, .wordpress.com. Ya, ini dipimpin, dulu sih dipimpin sama ini ya, Gilbert Lumoindong, ya. Nah, kalau soal Gilbert Lumoindong ya teman-teman, di video terdahulu beberapa kali sudah saya bahas ya, bahwa ajaran konsep tentang Allah yang diberitakan oleh pendeta Gilbert Lumoindong itu juga sangat tidak alkitabiah. Gilbert Lumoindong tegas mengatakan Allah yang maha kuasa menjelma jadi manusia, yaitu Yesus ya. Nah, ini ajaran yang tidak alkitabiah, sudah saya bahas di video terdahulu. Teman-teman yang belum menyimak silakan disimak ya di video itu. Membongkar kekeliruan dan kesesatan ajaran pendeta Gilbert Lumoindong. Nah, dijelaskan di situs ini, Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia adalah suatu perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Glow Global Indonesia dan didukung oleh GBI Global Fellowship Center serta bekerja sama dengan Zion Christian University ya, USA dan Bethlehem Bible College Palestina dalam rangka mengembangkan visi teologi Injili, Pentakostal dan karismatik. Nah, setelah September 2020, pengakuan imannya begini. Allah yang tunggal ya dalam 3 pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebetulnya di sini agak asing juga ya, karena biasanya orang tuh bilangnya Allah Tritunggal gitu ya. Allah yang esa gitu dalam 3 pribadi. Tapi ini Allah yang tunggal. Ya. Nah, saudara tahu bahwa ini terjadi perubahan setelah September 2020. Ya, tentu setelah ada kritikan dari layar teologi, ya. Nah, tapi kalau sebelum September 20 itu ada tulisannya tambahannya begini. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang oneness ini ya, yang oneness ini itu sudah puluhan tahun diyakini. Jadi menurut saya perubahan kredo jadi Tritunggal. Ya, tapi ini tidak mengubah keyakinan umat memeluk oneness. Jadi saudara jangan heran ketika mereka jemaatnya menikah, lalu di daerah-daerah masih banyak ya yang pendetanya akan memakai frase yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, jadi ini saya sebut paham kredo Tritunggal praktik oneness. Ya, praktik oneness, karena memang nggak bisa dibohongi. Nah, ini juga dari keunikan kata-kata yang dia pilih ini, atau keanehan, ya. Karena biasanya doktrin Tritunggal itu bukan Allah yang tunggal, ya, tapi Allah yang esa. Ya, Allah yang esa itu, ya, Allah Tritunggal, ya, dalam 3 pribadi ini. Nah, di sini kenapa ada keanehan ini? Karena memang masih ada jejak-jejak oneness-nya, ya. Kemudian ada STT Injili Indonesia Purwokerto. Nah, ini menarik nih saudara-saudara nih ya. Ini karena dia biang keroknya ya, biang kerok membuat surat pernyataan sikap terbuka itu ya, Pangeran Manurung sebagai rektor STTII Purwokerto. Wah, ini menarik nih ya kan. Ternyata Tritunggal dia bukanlah Tritunggal yang murni yang dipahami pada umumnya oleh teolog dan juga pendeta-pendeta yang berpaham Tritunggal. Karena kenapa? Karena di STTII Purwokerto mereka punya pengakuan iman Tritunggal ekspresi, ya. Nah, setelah saya lihat ternyata ekspresi ini ya memang bermakna oneness, ya. Makanya saya tulis saja di sini Tritunggal ekspresi bernada oneness. Jadi dia juga berbeda juga sama yang di atasnya. Jadi banyak perbedaan nih saudara, 6 perbedaan ya. Nah, di dalam pernyataan imannya itu ya itu dikatakan begini. Kami percaya bahwa Allah itu esa,
yang mengekspresikan dirinya dalami 3 pribadi kekal yang setara satu sama lain. Jadi ini dalam ini ya salah ketik dianya ya, bukan salah ketik saya ya. Ini saya cuma copy paste saja di sini. Nah, jadi website itu salah ini ketik di sini. Ya. Tapi yang menarik adalah dia memakai bahasa yang sebetulnya tidak bahasa umum. Ini juga bahasa yang aneh di dalam mengungkapkan Allah Tritunggal itu. Ya, dia mengatakan Allah itu Esa yang mengekspresikan dirinya gitu loh. Ya kan dalam 3 pribadi. Nah, saudara perlu tahu dulu ekspresi itu gitu loh. Karena ekspresi itu adalah bahasanya oneness. Ya, yang sebetulnya itu menunjukkan pengungkapan-pengungkapan dari satu pribadi ya, dari seseorang begitu loh. Ya, bukan untuk 3 pribadi itu bukan. Ya. Jadi bukan untuk hal yang berkaitan dengan pribadi atau di sini quantity 3 pribadi, ya. Nah, di sini diungkapkan mengekspresikan itu artinya mengungkapkan gagasan, maksud, perasaan, emosi di sana ya dan sebagainya dengan gerak anggota badan, air muka, kata-kata dan sebagainya. Contohnya ya, ia berusaha mengekspresikan maksudnya dengan gerakan tangannya. Nah, ini sebetulnya komunikasi verbal, komunikasi nonverbal ya saudara-saudara ya. Makanya iya berusaha mengekspresikan maksudnya dengan gerakan tangannya, ya kan? Dengan gerak anggota badan, ya satu orang satu pribadi. Air mukanya, apakah wajahnya sedih atau tidak, ya kan? Perasaan hatinya tuh gimana? Raut mukanya apakah sedih atau tidak, ya? Makanya di dalam definisi ekspresi ini dijelaskan pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang, ya. Ekspresi rasa tidak puas tergambar di wajahnya. Nah, kalau saudara mengerti arti ekspresi dan mengekspresikan ini menunjukkan satu pribadi yang memang mengungkapkan perasaan, rasa, gagasan dia, maksudnya, bahkan ide-ide dan simbol-simbol macam-macam. Ya, yang bukan 3 pribadi itu. Ya, tetapi ide-ide, gagasan, perasaan, pikiran ya pada diri satu pribadi. Ya. Jadi sebetulnya yang dia sebut Tritunggal ini tuh Tritunggal ekspresi ini itu bernada oneness banget, saudara-saudara. Ya. Nah, ini bernada oneness. Oke, terus yang lain STT Makedonia Jakarta. Nah, ini Tritunggal kepribadian. Ya. Pertama dia mengatakan bahwa Allah adalah kekal, ya. Dia satu-satunya Allah yang Esa, pencipta langit, bumi dan segenap isinya, ya. Di sini ditekankan ya, transenden sekaligus juga imanen, ya. Oke, tapi kemudian di penjelasan butir keempatnya tertulis Allah Tritunggal, ya. Ditulis begini, STTM percaya dan mengakui bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Nah, ini super duper parah teman-teman ya. Ajaran dari STTM ini ya. Ini jelas adalah ajaran dari sekolah tukang tipu. Sekali lagi saya katakan, ajaran dari STTM adalah ajaran dari sekolah tukang tipu. Dan sebenarnya bukan hanya STTM ya. Semua STT yang lain yang memiliki ajaran seperti STTM, yaitu yang mengatakan adanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi katanya ada Allah Anak. Kemudian ada Allah Roh Kudus. Teman-teman, orang yang jujur, waras, beres, pikiran otaknya tidak kadrun, ya kadrun itu butek kotor. Ya. Pikirannya tidak sesat, tidak butek, tidak kadrun, pasti akan tahu bahwa di Alkitab itu tidak pernah ada istilah Allah Anak. Bahasa Inggrisnya God the Son. Nggak ada. Banyak istilah anak Allah. Nah, sedangkan istilah Allah Anak ini nggak ada di Alkitab. Ini sangat berbeda maknanya, teman-teman. Anak Allah beda dengan Allah Anak. Ya. Anak Allah itu sebutan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh, katanya disebut anak-anak Allah. Itu ajaran Alkitab. Tapi istilah Allah Anak ini sama sekali bukan ajaran Alkitab.
Juga istilah Allah Roh Kudus. Ini juga nggak ada di Alkitab. Kalau Anda menyebut Allah Bapa, itu Alkitabiah. Tapi istilah Allah Anak, ini jelas bukan ajaran Alkitab. Ya. Jadi kalau ada STT mengajarkan ajaran adanya Allah Anak, maka sudah jelas ini adalah sekolah tukang tipu. Inilah sekolah tukang tipu yang sudah memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab. Istilah anak Allah dibalik jadi Allah anak. Sons of God dibalik jadi God the Son. Ya, ini namanya memutarbalikkan kebenaran. Jelas beda, teman-teman ya. Anak dokter dengan dokter anak beda. Ya, hati-hati ya. Ya, jadi jangan disamakan antara anak Allah dengan Allah anak. Yesus di Alkitab memang disebut sebagai anak Allah. Tapi oleh sekolah tukang tipu ini diputarbalikkan. Istilah anak Allah yang disebutkan kepada Yesus atau yang dilekatkan kepada Yesus diputar balik menjadi Allah anak. Ini jelas-jelas pembodohan dan penipuan publik yang sudah dilakukan oleh STT, sekolah tukang tipu. Ya, 3 kepribadian dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan, tak tercampurkan. Ya, Allah yang esa bukan Allah yang banyak. Nah, 3 kepribadian ini, saudara-saudara, justru malah dikenal ya adanya di dalam satu kepribadian. Nah, di sini tidak ada nih tulisan hakikat atau apa-apa, lucu juga sih sebetulnya nih. Ya, coba saudara lihat di sini. Oh, oke, di bawahnya ada ya. Dia melintasi melampaui ruang waktu sehingga ketritunggalnya harus dipahami sesuai hakikatnya ya, yang disaksikan oleh Alkitab bukan hakikat manusia. Ya, tetapi di dalam definisi yang di atasnya ini ya, 3 kepribadian tidak dijelaskan eksplisit di sini, satu hakikat aturannya di sini. Ya. Karena 3 kepribadian ini ya justru bisa menunjukkan orang sakit jiwa ya saudara-saudara ya. Iya betul, setuju sekali ya. Sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Rudi layar teologi ya. Konsep tentang Allah yang memiliki 3 kepribadian. Ini jelas konsep Allah sakit jiwa. Ya, dalam dunia manusia, jika ada orang disebut sebagai bipolar, bi itu 2 ya, memiliki 2 kepribadian atau berkepribadian ganda. Itu aja sudah disebut memiliki kelainan jiwa alias sakit jiwa. Nah, ini ada konsep tentang Allah yang 3 kepribadian, bukan bipolar tapi tripolar. 3 kepribadian. Ini jelas konsep Allah sakit jiwa. Hasil produk bikinan ciptaan orang-orang atau manusia-manusia yang sudah sakit jiwanya juga. Seseorang ya yang mempunyai 3 kepribadian. Ya, jadi dia bukan bipolar lagi, tripolar ini lebih apa namanya? Lebih gila lagi gitu ya. Jadi bukan dari sebentar sedih terus tiba-tiba langsung bahagia gitu ya. Tapi bisa campur-campur ke yang lain lagi, bisa marah, cemas, tiba-tiba menjadi seperti orang suci. Wah, udah campur baur di situ. Ya. 3 kepribadian, jadi aneh di sini. Ya, bukan 3 pribadi di sini. Ya. Oke, harusnya di sini dijelaskan soal hakikat pada kalimat ini. Ya, bukan kalimat yang sudah jauh ada di sini. Ya, di bawahnya di sini, ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada satu lagi yang keenam, yaitu Tritunggal dalam, ya, yang di sini tertulis dalam 3 oknum atau Tritunggal terdapat ya, dalam keesaannya terdapat ya 3 pribadi. Nah, ini harus dijelaskan sendiri tuh sama STT Baptis tuh. Maksudnya apa ya terdapat? Terus kemudian yang terakhir ya Tritunggal sebagai ya, Tritunggal sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ini sebetulnya dia deket-deket tiga-tiganya, makanya saya gabungin menjadi satu ya, Tritunggal dalam, terdapat dan juga sebagai. Ya, sekalipun tidak sama persis di situ. Nah, saudara sudah melihat ada 6 loh. Ya, ada 6 paham Allah yang berbeda ya di dalam STT yang menyatakan diri setuju dengan pernyataan sikap itu ya saudara-saudara ya.
Ya, itulah cuplikan video dari channel Layar Teologi ya, yang dilakukan oleh Pak Rudi yang cukup detail dan teliti ya, membedah, menganalisa kekacauan, kengawuran, kesesatan ajaran doktrin Tritunggal yang banyak diajarkan oleh gereja-gereja maupun STT ya, yang ternyata dengan segala hormat sudah kita buktikan STT di sini lebih tepat sebagai sekolah tukang tipu. STT yang lulusannya menghasilkan STH ya. STH ya. Jadi STT di sini adalah sekolah tukang tipu yang lulusannya kebanyakan menjadi STH. STH ini bukan sarjana teologi teman-teman ya, karena ini sekolah tukang tipu maka lulusannya menjadi sarjana tukang hoaks ya. Ini fakta ya. Lulusan dari sekolah tukang tipu ini telah menjadi sarjana tukang hoaks ya, maka menyebarkan ajaran-ajaran yang hoaks atau pembodohan dan penipuan publik, bukan ajaran yang Alkitab ya. Mereka memberitakan Yesus yang lain, mereka memberitakan Injil yang lain, bukan Yesus yang Alkitabiah, bukan Injil yang Alkitabiah. Oke teman-teman, silakan bagikan video ini jika Anda merasa perlu dibagikan kepada orang-orang yang lain ya, sebagai bentuk edukasi ya, sebagai bentuk teguran dan edukasi supaya gereja-gereja di Indonesia khususnya dan STT yang berani ngaku sebagai sekolah tinggi teologi untuk segera bertobat jika masih mengajarkan ajaran Tritunggal ya. Segera bertobat supaya tidak menjadi sekolah tukang tipu. Bukan tidak menjadi ya, tapi selama ini sudah menjadi ya, sudah menjadi sekolah tukang tipu. Sehingga harus bertobat. Bertobat itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya repent. Bahasa Yunaninya metanoia. Meta itu berubah, pikiran itu noia. Jadi bertobat artinya harus berubah pikiran ya. STT yang selama ini mengajarkan Tritunggal harus berubah pikiran ya. Itu harus bertobat, harus repent. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Terima kasih, salam sejahtera buat semuanya. Tetap semangat.